tadi akhirnya al-fadil al-ustaz Haji Abid bicara likul syai'in tariq wa tariqul jannah al-ilmu. Segala sesuatu ada jalannya. Jalan yang menuju surga ilmu. Ama kita bukan. Likul syai'in tariq, segala sesuatu ada jalannya. Wa tariqul jannah tanggokan. Kayak gitu. Wa tariqul jannah tanggokan. Jalan menuju surga tanggokan. Sebab ilmu berjalan karena ada tanggokan. Coba aranjen. Sim kuring datang gak ada tanggokan. Sudik gue ngajarin lo. Betul gak? Iya. Dengan ada tanggokan berarti inti punya pikiran. Inti punya upaya. Inti punya rencana. Inti punya keinginan di hati. Sasi payun. Ayah pengusaha yang alwi. Aduh tegadu artos. Kerja keras. Alhamdulillah menang 7.000. Tanggokan 2.000. Udut 4.000. 1.000. Bagi kawan. Tuh, saya gitu. Jadi likul syai'in tariqun wa tariqul jannati tanggokan. Ganti tuh ganti. Namun tanya tanggokan sim kuring enggak sampai kemari. Itu. Mau yang takut ditanggok. Iya. Calikna teh gitu. Tetep sim kuring ningali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Rasul Muhammad. Karena hari raya telah lewat dan haji siap menyapa, minta maaf tidak harus pada bulan hari raya, bulan Syawal. Kapan waktu saja agama mengajarkan kita. Kerap kali ada sesuatu yang tidak berkenan di hatimu kepada saudaramu, minta maaflah kamu kepadanya. Atas dasar tadi, sim kuring selalu minta maaf, minta ridho, minta maaf, minta ridho, minta maaf, minta ridho dunia akhirat. Sebab sim kuring dalam setiap langkah punya salah, punya dosa. Sebatas mana, nggak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Sim kuring punya salah kepada aranjen, sim kuring yang tahu. Tidak menepati janji bulanan, sasihan untuk sekadar menyambung silaturahmi ya, dalam tuntunan ilahi yakni majelis ilmu agama yang menjadikan orang sadar diri lalu berbuat dengan tenaga yang ada, dengan kelebihan yang ada, saling memberikan kemanfaatan sesama. Itulah ajaran Rasulullah SAW. Karena upaya semacam tadi tidak selalu terpenuhi melalui dari sim kuring selalu mengatakan hapunten dunia akhirat. Terima kasih banyak atas hadiah jajan umroh aranjen yang sim kuring nikmati, dan terima kasih banyak pula kepada aranjen sedayana yang telah menyampaikan hadiah jajan haji kedua. Kalau ada seseorang berkata, kunaonnya Habib sudah 2 kali pergi haji, minta hadiah kepada orang. Seharusnya orang yang pergi haji sanes Habib. Kan gitunya. Sim kuring menjawab, kalau aranjen sekarang muda-muda pergi haji, aranjen jadi sombong. Ya, sombong dengan gaya orang soleh, sombong dengan gaya malaikat, sombong dengan lingkungan. Meskipun ya anjen enggak layak tapi mentang-mentang punya kemampuan uang 50 juta pergi haji. Yo, aku orang mampu. Jadi terlaknat seperti itu. Di sisi lain, aranjen belum dapati bimbingan-bimbingan yang mendasar tentang tata cara ibadah yang sah dalam keseharian orang kepada Gusti Allah Ta'ala. Apalah haji, apalah umroh. Toh yang wajib buat kamu laksanakan, yang itu tanggung jawab kamu kepada Gusti Allah Ta'ala, kau abaikan. Sehingga hajinya sia-sia, umrohnya enggak ada pahala. Sebab yang wajib tanpa dana kau abaikan. Itulah kesesatan yang berjalan selama ini. Sim kuring, aranjen, alhamdulillah, insyaallah, tidaklah suatu kemuliaan buat orang dengan melaksanakan haji atau umroh selagi orang mengabaikan kewajiban pokok dari Gusti Allah Ta'ala tentang tata cara sah sebuah ibadah sebagai kewajiban dan kemuliaan dari Gusti Allah Ta'ala. Yakni salat yang 5 waktu berdasarkan tuntunan ilmu. Itu mulia di atas segala bentuk kemuliaan. Nah, setelah datangnya kemuliaan, baru kita mengejar tahapan berikutnya dari waktu ke waktu. Jadi tidak ada kata hina bagi orang yang belum pernah menginjakkan kaki ke Mekah Madinah, dan tidak ada kata minder bagi orang yang belum pernah dapat rezeki sampai pada malam ini dapat kemuliaan
menuju kota Mekah dan Madinah. Hina di atas ini adalah dia yang memiliki kemampuan tapi nggak punya upaya dan nggak ada kesadarannya untuk menghidupkan dirinya dalam ajaran agamanya sendiri. Itulah kehinaan di atas segala hina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila arwah azwajil tahirat, ummahatil mu'minin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin was-sahabati wat-tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin minal ulama'il 'amilin wal awliya wasyuhada was-salihin wa jami'il mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Thumma al-Fatihah ala ma nawayna al-jami'. Thumma al-Fatihah ala ma nawayna al-jami'. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة. ثم الفاتحة على ما نوى به كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من أول الدنيا لفنائها وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang saya yang hormati aranjen sedayana laki perempuan jejaka maupun janda. Iya, Anda enggak jadi jejaka tanpa janda, betul begitu? Iya, emang lu lahir dari kebun. Kita lahir dari seorang wanita, betul begitu? Orang nanya, bener gak? Ente lahir dari perempuan apa dari burung walet? Tuh, ke Oim Sane. Beda, dari Tringgiling. Ya, berkah ada janda, kita terlahir sebagai pria punya selera. Bam burung cerucuk. Jadi ibu-ibu, janda, pemuda, remaja, aki-aki maupun duda yang hoyong wilujeng sumping kedua kali tegado artos tinggal 50.000. Nah, tipe seperti itu gantung diri wae. Ya duda hoyong kawin apa sih Sunda? Duda hoyong nikah gaduh artos gocap mendingan paeh. Nyak. Iya, kalau mau contoh Habib Alwi. Duda dengan 1000 selera, awewe seueur bini hiji. Paham Ustaz Sulaiman? Ke Ustaz Sulaiman ampe pupus tetap hiji terus. Ampe pupus tetap hiji terus. Kenapa? Ya, Bandung Ujung Jaya. Eta mah mati langkah. Sama Ustaz Abid begitu juga, mati langkah. Ujung Jaya. Apa sih? Ujung Jaya Cakung. Nya jalan rayanya itu lagi ya. Mati langkah. Tapi Habib Alwi enggak jalan raya. Waduh. Iya, mobilnya di jalan, Habibnya di kebun. Tuh begitu. Habib Millennium. Saya ente. Salah.
Biar aranjen biar banyak mengambil dan menyerap apa yang dilihat baik, manfaat, tepat guna dalam sisi penyebaran agama, terutama guru-guru muda. Jangan terkungkung dengan sesuatu yang kita miliki. Seseorang bisa merasa memiliki kelebihan kalau dia bersendiri di bawah orang-orang yang ada jauh di bawah kelebihannya. Disitulah iblis berperan, setan berbisik, lingkungan mengagung-agungkan kita. Bisa dimengerti. Tapi kalau kita, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata billah, Gusti Allah telah berikan kelebihan, apapun bentuknya. Tapi kita juga melihat ke sana kemari, kita sadari diri, kelebihan yang kita miliki, bagaimana beroleh kemanfaatan dan kemuliaan dari Gusti Allah Ta'ala sebagai pemberi segala kelebihan. Di situ kita keluar, di situ kita memberi. Lalu kita lihat sisi lain, aku jauh di bawah dia. Dari sisi kelebihan. Orang itu bisa memiliki kelebihan-kelebihan itu. Kejar orang-orang yang memiliki kelebihan, yang kelebihan itu tidak kita miliki. Majulah kita dalam membentuk diri dan menyalurkan kelebihan kepada saudara kita lainnya dari aneka sisi. Artinya, orang-orang muslim maupun mukmin diajar oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW untuk melihat kekurangan yang ada pada dirinya untuk dibenahi. Lalu untuk mensyukuri kelebihan yang Gusti Allah telah berikan untuk berbuat lebih kepada saudaranya. Ajaran Rasul, inti syariat Kanjeng Rasul sampai sejauh itu. Sehingga dia yang kurang tak terhinakan, dia yang lebih tak berbuat sombong kepada dia yang jauh di bawahnya. Sebab yang kurang berbuat untuk sesuatu menjadi baik, yang lebih berbuat dengan kelebihannya sehingga dia menjadi baik dari kelebihan Gusti Allah Ta'ala atas dirinya. Jadi nggak ada di antara kita kurang dengan segala kekurangan tanpa upaya untuk menjadi punya nilai di sisi agama. Tidak ada seseorang dianggap lebih ketika sifat lebih yang Gusti Allah telah berikan tidak dia manfaatkan dari sisi kebaikan menurut ajaran agama. Kuranglah dia dengan segala kelebihannya sebab dia abaikan karunia Allah Ta'ala dan tidak dilaksanakan sebagaimana semestinya. Jadi yang kurang dapati kemuliaan karena kesadarannya, yang lebih jatuh dihina karena tak mampu melaksanakan kelebihan kepada saudaranya seagama. Betul begitu? Perasaan kok belum nyair, perasaan simkuring ngelihat aranjen ya kayak tangkil. Tangkil apa sih? Tangkil iya, tangkil apa sih? Tangkil melinjoknya. Tangkil naon tangkil sih? Melinjo, dari tadi melinjo. Ustaz Abid dikata tangkil jeruk. Sanes gitu mamang. Salatullah malahat kawakib mana sih? Salatullah ima. Ini dia. Allah malahat kawakib mana dia? Ya nyair hala sebab surga tertutup pintunya tanpa tanggokan Anda. Kitu jadi guru, tong sieun, tong isin mentaku orang-orang yang kita didik sehingga dapat kelebihan. Asalnya mereka kurang, gak punya otak, gak punya pikiran. Dengan didikan orang, alhamdulillah aku dibukakan pintu kebaikan melalui tangan guru. Ya Allah, yang narok 1000 mudah-mudahan gak bisa pergi haji Allah. Salatullahi ma lahat kawakib ala ahmad khairi marrakiban najaib. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب صلاة الله ما لاحت كواكب
على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب حدا حاد الصلا باسم الحبائب فهز السكر عطف الركائب حدا حاد الصلا باسم الحبائب فهز السكر عطف الركائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب ومالت للحمى طربا وحنات إلى تلك المعالم والملاعب ومالت للحمى طربا وحنات إلى تلك المعالم والملاعب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب فهم طربا كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب فهم طربا كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب وتلك القبة الخضراء وفيها نبي نوره يجلو الغياهب وتلك القبة الخضراء وفيها نبي نوره يجلو الغياهب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما صلى الله على زين الوجود من ساكن طائبة وخيم في زاروت ألف صلى الله على زين الوجود
منسكا طيبة وخيم في زاروت ألبى صلى الله على زين الوجود منسكا طيبة وخيم في زاروت ألبى صلى الله على زين الوجود منسكا طيبا وخيم في زاروت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah amin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah malam ini geus wengi Rabu kaopat tepatna kaping 23 22. Hah? 20 genep. Waduh, dikit lagi sumpah pemuda dong. Sumpah sialan. Muda-muda sial dangkalan. Iblis-iblis di jalan mengganggu segala sesuatunya dengan nama hak asasi manusia, demokrasi dan segala tetek bengek yang terencana. Aranjen muslim-muslim masih punya Tuhan Allah Ta'ala. Masih punya cermin teladan dunia akhirat sampai Allah telah hancurkan dunia dan sisinya. yakni Kanjeng Rasul Nabi besar kita Muhammad SAW. Sebejat-bejat orang jangan menyengsarakan manusia. Itulah dia manusia. Sebejat-bejat perilaku orang. Seanjing-anjing orang punya perbuatan. Jangan menyengsarakan manusia. Artinya kita berbuat dosa. Kita pribadi. Tapi dosa kita tidak menyengsarakan manusia yang tak berbuat dosa. Ngertos? Ngertos enggak? Karena orang-orang yang beragama Islam ini kurang dipimpin oleh orang-orang beragama yang manusiawi. Sehingga agama jadi hiasan bahasa mereka sehari-hari. Jadilah manusia dengan lapisan agamanya membinatang di jalan-jalan raya. Syariat Kanjeng Rasul tidaklah seperti itu. Jadi ketika ada orang berbuat tak terpuji ataupun anarkis mengatasnamakan agama, dialah anjing-anjing sesungguhnya dari ciptaan Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Bagaimanapun orang punya perbuatan perilaku. Tapi selagi masih ada orang-orang yang menuntun orang dalam ilmu. Di mana ilmu adalah cermin dan kepribadian orang-orang untuk dapati sisi kemanusiaan dalam ajaran agama. Selagi masih ada orang yang mencontohkan sisi kemanusiaan dalam tuntunan Kanjeng Rasul dalam syariat agama. Melalui guru-guru agama. Sekecil apapun dia guru agama. Yang jadi permasalahan, benar gak dia guru menuntun kita sehingga dari bodoh menjadi berilmu. Selagi kita bodoh, dibimbing oleh seorang guru. Lalu kita menjadi mengerti ilmu gara-gara sang guru. Dia satu di antara umat Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Selagi dia berilmu, tapi tidak memberikan contoh-contoh kemanfaatan dari ilmu yang diajarkan kepada masyarakat, khususnya yang beragama Islam. Tetap di pandangan agama dia sehina-hina umat Rasulullah SAW. Sebab hakikat syariat Kanjeng Rasul, hakikat ajaran Rasulullah SAW adalah menjadikan orang-orang buta melek mata, orang-orang lumpuh berdiri tegak, orang-orang bodoh menjadi sadar diri kemudian mandiri. Bisa dimengerti. Sehingga yang kurang terbenahi dari kekurangannya. Yang lemah teratasi dari sifat lemahnya. Yang lebih berterima kasih. Karena Tuhan berikan kelebihan. Dia bisa mengangkat harkat martabat orang-orang sebagai saudaranya. Sebagai manusia seutuhnya. Bisa dimengerti. Apalah arti sebuah ilmu kalau tidak mengarahkan kita. Untuk kita sadar diri sebagai warga negara RI. Apalah arti sebuah guru, pesantren dan sejenisnya. Kalau tak menjadikan kita sadar bahwa kita tinggal dalam sebuah negara. Satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Lantas kenapa dan siapa yang menjadikan kita saling membunuh sesama? Agama apa yang membenarkan tata cara seperti itu? Kecuali penyusup-penyusup dengan lambang agama. Yang menjadikan kita tak lagi bertuhan. Tapi dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Berkah ilmu para guru yang orang-orang baik. Terjadilah perbedaan antara kita dengan orang-orang yang ibadah tanpa ilmu.
Itulah kemanfaatan seorang guru dan itulah dibutuhkannya kelaziman, kerutinan atau rutinitas, ya, kesinambungan dalam hadir di majelis ilmu. Meski 1 bulan sekali, sasian teu naon-naon, alhamdulillah, toh aku masih punya agama, aku masih punya nabi yang memberikan tata cara kehidupan bermasyarakat dan berbangsa tetap bernegara dalam agama. Sebab agama mengatur kehidupan umat manusia dari sejak dia tutup mata sampai tutup mata. Selagi orang itu beragama, tetap aturan agama sebagai agama Islam itu jadi pedoman hidup dia sampai datangnya kematiannya. Langkah sejauh itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa yang Simkuring akan sampaikan sekarang ini, jangan menipu Simkuring, jangan menipu Aranjen. Ketika ada ilmu yang itu kita laksanakan, alhamdulillah ya Allah, aku termasuk orang yang dapat kemuliaan dari engkau dengan melaksanakan ilmu yang diberitahu. Ketika ilmu diberitahu, kita tidak ada di dalam pemberitahuan sang guru, ya Allah maafin ya Allah, aku belum mampu sebagaimana yang guru jelaskan, beri aku kekuatan atau tenaga atau taufik untuk bisa berbuat dari waktu ke waktu. Itulah orang-orang mulia di sisi Allah Ta'ala. Dengan kekurangannya dia sadar diri, dengan kelebihannya dia berbuat. Jadi kalau mau tahu orang-orang mulia di sisi Allah Ta'ala, sesuatu yang mudah. Gampang cari orang-orang mulia di sisi Allah Ta'ala. Gampang cari orang hina dalam ajaran agama. Bisa dimengerti. Meski dengan pakaian ulama, meski dengan bahasa Quran hadis, dia hina. Sebab dia memberitahu tanpa menuntun. Dia memberitahu sebatas yang dia tahu. Tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Dialah orang hina. Dia memberitahu karena dia tahu. Tapi nggak tahu tata cara bagaimana memberitahu. Sehingga tuh orang itu tertarik untuk bisa menjadi tahu. Memang orang kalau nyair 1000 susah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya apa yang Simkuring akan beritahukan Aranjen bukan kelas Aranjen. Bukan pelajaran Aranjen. Bukan kehidupan Aranjen. Tapi apa salahnya ketika kemuliaan yang dijalani oleh orang-orang mulia, kita bisa mendengarkannya. Sekurang-kurang keberuntungan dari mendengarkan perjalanan orang-orang mulia dengan sifat-sifatnya, kita tidak ditipu oleh nasihat-nasihat agama yang dijalankan dan dikembangkan maupun disuarakan oleh penipu-penipu agama. Sebab agama bisa jadi tipuan ketika tak ada orang yang cinta agama memberitahukan kita. Kita jalan sebebas-bebasnya sebagaimana nasihat yang berjalan. Tapi enggak ada orang yang cinta kita memberitahu tata cara menjalani apa yang kita terima dari dalam bentuk nasihat. Hancurlah kita. Orang boleh melebarkan jalan-jalan untuk masyarakat berjalan. Tapi apalah arti sebuah jalan yang bagus dan lebar kalau tidak diberitahu tata cara berjalan pada sebuah jalan raya. Ugal-ugalan yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Apa hasilnya? Tabrakan. Jadi jalan yang baik pun harus diterapkan dengan cara-cara yang baik serta aturan yang baik. Bisa dimengerti ya? Bismillahirrahmanirrahim. Salah seorang besar di sisi Allah Ta'ala yang disebut sebagai kekasih Allah Ta'ala. Kalau dikata kekasih Allah Ta'ala, berarti orang itu dekat kepada Allah Ta'ala. Kalau dikata orang itu dekat kepada Allah Ta'ala, dia makhluk Allah Ta'ala dan wajib mutlak. Dia adalah pengikut ajarannya Rasulullah SAW. Setiap kekasih Allah Ta'ala berarti orang itu dekat hubungannya kepada Allah Ta'ala. Setiap orang yang dekat hubungannya kepada Allah Ta'ala, dia pasti memiliki sifat-sifat keteladanan. Bisa dimengerti? Di mana sifat keteladanan tadi tentu kaitannya kepada ajaran yang Rasul bawa. Sebab orang itu dianggap mulia selagi ada sifat kemuliaan dalam ajaran Nabi yang dia laksanakan kesehariannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Aranjen hanya bisa dari rumah kemari, itulah kemuliaan Aranjen. Simkuring bisa dari Jakarta kemari, itulah karunia Allah Ta'ala buat Simkuring. Aranjen bisa ngasih 1000, emang otaknya kagak. Aranjen punya 10.000, naruh 1.000, emang pikirannya ora. Ya maklum. Jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang modal. Jenggot panjang. Ya. Jenggot panjang. Sorban. Kumis kotor.
makan tangan kiri, ya, ngerokok keluar asap dari kuping. Ya, tong aranjen tertipu dengan manusia-manusia di masjid musola maupun di jalan raya dengan tasbih binatang. Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan mereka anjing-anjing dalam agama. Tong aranjen tertipu dengan jenggot-jenggot binatang ya. Aranjen bukan binatang, bukan kambing Jawa. Aranjen kambing Sumedang. Banyak anjing berkeliaran dengan jenggot-jenggot. Mukanya jelek-jelek. Ya. Naik ojek termayar. Tasbihnya banyaknya. Waduh. Di musola bawa handuk. Ya, bawa kompor. Sare. Tendang usir yang begitu. Tendang usir dari kampung Aranjen ya. Kami bangun ya musola atau masjid untuk ibadah, bukan untuk sare. Ngertos? Manuklir ya. Ya. Tuh, awas. Aranjen. Sekarang daerah-daerah sedang disusupi oleh tipe-tipe jenggot-jenggot panjang, sorban-sorban, layangan koncer. Aranjen awas. Dia orang soleh, dia wali Allah, dia masya Allah. Tai hiang. Ngertos? Tai hiang gitu tata caranya. Lihat nasihat Simkuring pada prakata atau pendahuluan yang Simkuring sampaikan tadi. Abah bagaimana? Aranjen dengan pakaian malaikat, dengan pakaian-pakaian orang soleh. Pada diri Aranjen tidak hidup syariat Kanjeng Rasul. Dalam menghidupkan dan menyemarakan ajaran Kanjeng Rasul, Aranjen tak ada. Tapi dengan gaya-gaya orang-orang besar di Sulawesi Ta'ala, maling-maling agama. Gitu. Kalau tak ada manusia yang berani menjelaskan kebenaran, semua ada dalam kesamaran. Samar membawa kesesatan. Terus nanggok ya? Udah nyair tos, nyair tos. Kumaha lamun nyair 3 kali ya. Kata anak BBC, bubar. Satu di antara sifat orang-orang yang dekat hubungannya kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala pun dekat kepada hamba dimaksud. Ada sifat-sifat yang meski seberapa persen dimiliki oleh orang itu. Ada tanda-tanda seseorang sebagai kekasih Allah Ta'ala. Kekasih RT, RW, camat, lurah, dan seatasnya seueur. Kita mah teka pakai. Yang paling manfaat kepada sesama manusia, khususnya sebagai umat Kanjeng Rasul Muhammad SAW, dia sebagai kekasih Allah Ta'ala. Sebab segalanya dimiliki orang itu dari Allah Ta'ala. Manfaatnya buat kita sebagai saudara. Dari aneka sisi ketika kemuliaan atau karunia ada pada seorang hamba Allah Ta'ala sebagai kekasihnya. Apapun yang ada pada dirinya. Sebatas karunia yang Tuhan berikan, dia memiliki. Sebatas yang Allah Ta'ala beri. Berarti orang itu manfaat dari aneka sisi. Sebatas kelebihan yang Allah telah berikan. Artosnya, contoh Simkuring seueur artos. Ya. Kalau Simkuring beroleh kemuliaan dari Gusti Allah Ta'ala melalui artos yang Simkuring miliki sebesar itu, ada sifat murah tangan Simkuring kepada Aranjen, kepada tetangga, kepada kenalan, kepada siapa saja yang namanya manusia di jalan raya, berhenti sejenak. Masih 100 perak, 500 perak, 1000 perak, di mana saja. Tuh contoh manusia dengan kelebihan rezekinya, dia bisa berbagi. Tuh, ngertosnya. Tuh sifat orang-orang mulia di Sulawesi Ta'ala seperti itu contoh dunianya. Simkuring jalan. Simkuring enggak kenal siapa Aranjen. Karena Simkuring merasa guru, penuh dan sangka baik kepada Aranjen di jalan. Permiosnya, punten. Dengan wajah baik, dengan wajah manis, senyum gitu. Permiosnya, punten.
Itu sifat-sifatnya. Tidak berjalan angkuh. Kenapa demikian? Simkuring ada di wilayah Aranjen. Apalagi sudah menjelang 20 tahun, sekurang-kurangnya anak ini, orang tua ini, jangan-jangan ngaji kepada simkuring yang simkuring belum kenali. Tuh. Sifat ajaran Kanjeng Rasul dan karunia Gusti Allah Ta'ala kepada simkuring bertegur sapa kepada lingkungan yang simkuring ada yang kenal, ada yang tidak. Punten Bu, puntennya, mios Bu. Kenal tidak kenal, simkuring berpapasan wajah, permisi ya. Permisi bang. Tuh, wah kenal tuh jamaah simkuring tuh. Woi, duanan yuk. Tuh, kata anak, oga ah. Atasnya, tuh, itu contoh dunianya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah seorang kekasih Allah Ta'ala ya. Tidak sebutkan namanya, tapi diberi tahu akhuhu Ahmad. Saudaranya yang bernama Ahmad. Min kalamih di antara bahasa seseorang yang disebutkan sebagai kekasih Allah Ta'ala. Ingat, kalau dikatakan kekasih Allah Ta'ala, orang itu melaksanakan syariat agama sekuat tenaganya dengan dosa tetap berjalan. Tidak ada kekasih Allah Ta'ala tanpa dosa. Karena dia berdosa, dia kembali kepada Allah Ta'ala, mengakui segenap dosa yang dilakukannya. Berarti orang itu dengan dosanya, dia kenal pencipta Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Kalau dia berbuat dosa, nggak kenal Tuhannya, tak ada kata penyesalan dari orang dimaksud. Karena dia berbuat dosa, dia kenal Allah Ta'ala, dia memohon segala aneka ampunan dari Allah Ta'ala. Tuh, dosa mendatangkan pahala. Tapi bagi yang nanggoknya, bagi yang nyair. Kalau untuk nyair, dosa terus. Di antara bahasa beliau, waliullah, seorang kekasih Gusti Allah Ta'ala. Idza zada jahuhu, idza zada jahuhu, seorang kekasih Allah Ta'ala, ciri-ciri yang enggak akan pernah bisa lepas dari seseorang yang dikatakan kekasih Allah Ta'ala, berarti orang itu dekat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pun dekat kepadanya. Ciri-cirinya, apabila bertambah pada dirinya sifat, kalau kata orang sekarang, karisma, wibawa, rasa anggun. Sunda naon sih? Apa sih? Wibawa, karisma. Sunda naon? Pengaruh. Wibawa, karisma, pengaruh, sifat anggun. Ya, sifat anggun. Sifat kekasih Allah Ta'ala di antaranya satu, apabila bertambah sifat keanggunannya, sifat karismanya, sifat pengaruhnya, pengaruh yang baik-baik ya buat manusia. Tuh, sifat-sifat kekasih Allah Ta'ala apabila bertambah pengaruhnya, bertambah wibawanya, bertambah karismanya, bertambah keanggunan pada dirinya, apabila ada hal-hal tadi pada diri sifat kekasih Allah Ta'ala, zada tawadhu'uhu, bertambah pula sifat merendahkan diri orang itu kepada sesama. Nah, terus simkuringnya dari guru ngajar alif ba'ta, terus 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun lewat ngajar alif ba'ta, sekarang sudah mengajar bahasa Arab plus ilmu-ilmu ala kadarnya sebagai pondasi dasar buat anak-anak berlanjut bisa membaca kitab-kitab agama. 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tuh. Orang yang belajar kepada simkuring merasa ilmunya bertambah, dia merasa kemanfaatan dari ajaran gurunya. Kan begitu, sehingga dia bisa berbuat lebih, tidak hanya buku biasa, bahkan yang berbahasa Arab pun dia sudah mulai bisa membaca dan menerjemahkannya. Rasa syukurnya ada kepada seorang guru. Guru yang merasa mengajarkan dia alif ba'ta terus sampai sang guru bisa mengajarkan anak itu kitab-kitab agama sebatas kemampuan sang guru, tidak bertambah angkuh, tidak bertambah apa lagi? Angkuh, sombong. Apa ya? Apa sih? Angkuh, sombong. Kelontong. Sang guru enggak bertambah
bertambah pelontong kepada orang-orang yang diajarkan. Ya, ngarep pelontong. Simkuring tengah tos. Sang guru nggak jadi bertambah. Woi, apa tuh? Kopi. Woi, cewek siapa itu? Gurunya nggak jadi gitu. Tuh, zada tawadhu, sifat merendahkan diri dia kepada anak didiknya, kepada orang-orang yang awam, bagaimana harus berbuat dalam pandangan ilmu dia. Dari sisi kemanusiaan harus bagaimana? Nggak jadi begini. Gua orang pinter, gua Habib, gua kaya, gua goro, gua ketua MUI. Nggak jadi begitu. Aku ini kan kepala KUA. Aku ini kan ketua partai MUI. Anda mau apa? Nggak jadi begitu. Dia bertambah dirinya jadi apa? Jadi lebih manusiawi kepada sesama. Tuh, dalam pandangan ilmu, dia tegur orang karena kasihan. Kalau dia tidak disentuh agamanya dengan sifat kemanusiaannya, orang ini jadi ke neraka nantinya. Dia nggak mau saudaranya masuk neraka jahanam dengan caranya, dengan sentuhannya, dengan tegur sapanya, dengan segala kelebihan yang dimiliki, dia manfaatkan itu untuk saudaranya. Itulah tawadhu yang sesungguhnya. Itulah sifat merendahkan diri yang sebenar-benarnya dalam pandang agama, bukan angkat dada. Terus paham Openg? Ngerti banyak ngertosnya. Begitu. Bukan jadi guru baru bisa ceramah sombong. Bodoh nggak mau tambah ilmu. Apa akibatnya orang bodoh menyampaikan agama? Nipu ke sana kemari. Itu penjajahan itu. Itu musuh-musuh agama. Kalau saja Aranjan tidak dijelaskan semacam ini, Aranjan akan apa? Akan jadi babi-babi yang ngikuti orang-orang tadi. Oh, karena berasa gua dikenal sama kecamatan. Wah, bupati pernah duduk bareng sama gue. Najis. Karena Anda najis, Allah Ta'ala kirim najis-najis sebelah Anda. Tapi kok orang-orang yang dapat kekasih Allah Ta'ala dalam makna, ya, kekasih Allah Ta'ala, siapapun dia tersentuh. Apa ya? Dengan meskipun dia nggak berharap orang itu main, tegur sapanya. Cukup dengan bahasanya. Mikir orang itu, astagfirullahaladzim. Saya baru tumben lihat itu orang seperti itu ya. Tegur sapanya enak, berkata-katanya itu enak, cuman sudahnya ngebisik. Lu punya duit gak? Yang gitu mah keroyok. Atasnya, tuh, seorang kekasih Allah Ta'ala apabila bertambah karisma, wibawa, pengaruhnya, namanya kekasih Allah Ta'ala kan enggak sejuta satu. Bertambah sifat merendahkan diri dia kepada sesamanya. Enak tuh. Bisa mengerti ya? Orang-orang yang merendahkan diri tidak berarti orang itu tanpa maki-maki Anda. Orang-orang dengan karismanya tidak harus selalu tunduk, engge, iya. Oh, tidak ada. Justru karismanya lah yang membentuk orang-orang itu jadi manusiawi dalam pandangan agama. Awas kalian saling berkelahi, anjing-anjing kalian ya. Anda muslim atau bukan? Jangan berbuat hina. Tuh. Karena orang-orang itu diajarkan, didoakan, disentuh, dipandang sebagai saudaranya, lambat laun masyarakat mengerti. Ya betul. Karisma seseorang kekasih Allah Ta'ala sampai sejauh itu pengaruhnya. Mantusnya, perasaan capek. Wa idza zada maluhu. Yang kedua, sifat wali Allah. Dan apabila bertambah hartanya, bertambah rezekinya, dari 1.000 megang 5.000, dari 5.000 megang 50.000, dari 50.000 punya 500, dari 500 punya 5 juta. Ciri-cirinya, ketika bertambah rezekinya, zada sakha'uhu, bertambah pula sifat murah jiwanya, tangannya jalan ala kadarnya. Ngertos? Tuh, yang namanya sifat murah itu tidak selalu berbentuk uang. Sifat murah terlalu sulit dan tidak dimiliki oleh siapapun. Kecuali yang memiliki sifat murah jiwa itu, murah hati itu, hanya kekasih Allah Ta'ala atau wali Allah. Yang memiliki sifat murah jiwa, murah hati, hanya kekasih Allah Ta'ala. Tidak lainnya.
Makanya dikatakan, zada malu apabila rizkinya tambah, zada sakhauhu, jiwanya semakin lunak, semakin lembut dari sisi kemanusiaan. Dia lapar tuh ketahuan, dari bibirnya haus, jalan dengan menunduk, ya, tangan berurat, kaki sepertinya berjalan berkilo-kilo. Tuh, dia berbuat, dia nggak bisa, dia kejar. Tolong titipkan uangku itu kepada dia, meski 2.000 rupiah, barangkali bisa menyambung dahaga dia dengan airnya. Tuh, sifat-sifat kekasih Allah Ta'ala. Segala apapun yang ada pada dirinya sebagai kelebihan, dia situ dia manfaatkan untuk saudaranya, tidak untuk dirinya. Itulah beda kita dengan para wali Allah yang disebut sebagai kekasih Allah Ta'ala. Itu bedanya di situ. Bedanya tidak dari itu. Selain tidak ada, bedanya di situ. Hanya sifat murah hati atau murah jiwa kekasih Allah Ta'ala sulit untuk bisa dijabarkan. Dijelaskan ala kadarnya mungkin aranjen bisa, tapi mustahil melakukannya. Karenanya dibutuhkan pelajaran agama untuk mendidik masing-masing kita punya jiwa kemanusiaan melalui tuntunan agama. Yang akhirnya apa yang dijelaskan oleh para wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah Ta'ala, anjen miliki. Alhamdulillah, meski tidak 1000%, aku miliki 1% dari sifat murah tangan tadi. Tuh, murah tangan tidak harus selalu dengan uang. Ada orang bawa berat, anjen mudah, kejar dia. Pak, biar saya tolong Pak, ya separuh ya, Bapak rumahnya jauh gak? Dekat situ, biar saya bantu, jangan dek, biar saya Pak. Bapak yang itu aja Bapak bawa itu, biar saya bawa yang ini. Tuh, murah-murah jiwa, murah-murah sejauh itu. Tuh, jalan menuju kecintaan Allah Ta'ala, satu di antaranya seperti itu. Jadi, bahasa kasarnya ada sifat gotong royong, kebersamaan satu dengan lainnya dalam kesemarakan ajaran agama. Tuh, satu di antara sifat-sifat kekasih Allah Ta'ala yang disebut wali Allah begitu. Bukan yang jenggot panjang. Nya jenggot panjang, makan tangan kiri, duit tinggal 2.000. Eta apa nasib jelek. Aduh capek. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim. Ghairil 'alaihim waladdallin. Amin. Habudan. Bismillahirrahmanirrahim. Sim Kuring akan melaksanakan ibadah haji yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kira langkung insyaallah kaping 10 November, paling lambat 11 November. Pertama, Sim Kuring ucapkan banyak terima kasih kepada aranjen atau aranjena saudara Sim Kuring seagama yang telah menyampaikan hadiahnya. Sementara Sim Kuring dapat dari Ustadz Yana ya, 4,5 juta. Belum ada tambahan lain yang tadi. Terima kasih banyak untuk semua. Perlu tambah lagi dari pemuda, remaja, anak-anak Cirebon. Ya, bagian Ustaz Abdullah. Terima kasih banyak. Kedua, karena Sim Kuring pergi, semua manusia yang berangkat tentu berharap doa selamat. Ya, doakan Sim Kuring agar pulang pergi selamat dalam perjalanan, sehingga kita ketemu lagi di majelis ilmu sebagai yang biasa. Selamat pulang pergi, selamat dalam melaksanakan rukun dan wajib haji maupun lainnya. Selamat hati dari aneka bisikan setan-setan terkutuk dalam memelihara dan menjaga serta berbuat hal-hal yang sebagai kewajiban. Bab Sim Kuring datang ke sana melaksanakan kewajiban, tidak hanya kewajiban Sim Kuring pribadi kepada Gusti Allah Ta'ala, tapi juga kewajiban Sim Kuring kepada aranjen saudara seagama maupun aranjena saudara orang dimanapun tempat yang menjalin silaturahmi antara mereka dengan Sim Kuring. Sehingga enggak ada bisikan iblis yang merusak amal ibadah Sim Kuring di sana. Ketiga, karena berbetulan ada yang mengingatkan Sim Kuring, Bib, Ustaz maaf, kalau Ustaz pulang haji, biasa buat tasyakuran malam tahun baru Islam, jarak antara Ustaz pulang haji dengan tasyakuran terlalu dekat, 8-10 hari. Gimana? Sim Kuring berpikir, aranjen belum lama ngasih hadiah umroh. Kemarin ngirimin hadiah haji. Karena terlalu dekat jaraknya, dari Sim Kuring pulang ibadah haji, 8 atau 10 hari, Sim Kuring undur malam 25 Desember, yakni malam Natal. Jadi bukan upacara peringatan hari
ulang tahun baru Islam, ya, simkuring undur pada malam 25 Desember. Bukan membarengi peringatan Natal, tapi berbetulan ngambil jarak waktu 50 hampir 60 hari sejak simkuring berangkat sampai tasyakuran 60 hari. Semiskin-miskin orang masih bisa cari sehari 500 perak. Semiskin-miskin Aranjen masih bisa tuh cari duit 500 perak sehari. Itulah sifat kemanusiaan, itulah pertimbangan kemanusiaan yang simkuring jalankan. Buat Aranjen dan buat semua. Sehingga Aranjen punya napas ngumpulin duit 500. Nantosnya, sebab bagaimanapun juga kalau simkuring tetap meminta, memaksa untuk tasyakuran, Aranjen meskipun menerima tapi ada hati berasa, ya Allah Habib, simkuring kan sanes orang Jakarta, simkuring kan tinggal di desa. Ya, nyari 5.000 susah, nyari 1.000 susah, curi motor wae. Curi motor aja goblok pada lo. Curi motor asupkan ke pesantren. Kayak yang ditangkap Ustadz Jojo. Jadi ulang tahun Majlis Taklim urang sok kabehana sedayana Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, ya. Malam 25 Desember. Tuh, begitu. Jadi caranya gimana? Arahnya punya orang-orang dipercaya atau guru, kumpulkan 500. Kan lumayan. 50 hari 500 perak sudah berapa? 22,5. Taruh 25. Alhamdulillah tuh. Ya kan gitu. OIM aja bisa ngasih 130 tasyakuran buat 5 tahun. Nah gitu ya. Jadi jangan ada sesuatu yang menjadikan anjen beban. Tuh, sebab simkuring punya acara tak pernah membebani. Tinggal Aranjen mampu gak berbuat sesuatu yang dianggap beban jadi biasa. Tuh, kumpulkan artos kepada kekawannya. Rencangan Aranjen gitu enggak ada beban sama sama Aranjen tuh. Atasnya kalau capek ya bismillahirrahmanirrahim. Anjing insyaallah tak aya pengaosan ti narimbang. Ya, sebab Kamis pagi simkuring harus menghadapi sidang ya. Ya sidang di pengadilan tetap ya sidang baik begitu. Ya namanya anjing kan. Ya lolongannya saja sudah mengganggu kita ibadah. Apalagi najisnya. Tuh, tapi kalau najis itu sengaja dilempar, jangan biarkan anjing itu berkeliaran di hadapan kita. Bisa dimati. Anjing punya hak untuk berak di sembarang tempat. Tapi ketika anjing berjalan dengan tuan rumahnya, lalu anjing itu berak, tuan rumahnya melemparkan najis ke tempat orang ibadah, jangan kasih dia kesempatan lewat kedua kali. Sikat habis. Itulah ajaran Rasulullah SAW. Aduh capek ya Rabb, baca doa. Kapan dari awal sudah baca doa. Rabbana taqabbal minna innaka antal alim wa inna Ibrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم يا لطيف اكتب بنا فيما جرت به المقادير اللهم يا لطيف اكتب بنا فيما جرت به المقادير اللهم يا لطيف اكتب بنا فيما جرت به المقادير اللهم إنا نعوذ بك من الكفر بعد الإيمان والشق بعد اليقين ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من الكفر بعد الإيمان والشق بعد اليقين ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من الكفر بعد الإيمان والشق بعد اليقين ونعوذ بك
من عذاب القبر وعذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك اللهم وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. November libur gak ya kira-kiranya? November perasaan libur November simkuring kan kalau tanggal 11 November baru berangkat ambil pahit berarti kan 26 hari ya, jadi 37 hari 32 pulang-pulang sekitar tanggal 4 atau tanggal 5 tuh 4 atau tanggal 5 Desember simkuring pulang dari haji insyaallah. Lalu berarti kita enjingnya sasi payun libur. Tuh, kumaha Habib, iseng Bib libur. Kumpulin aja artos setan. Ya, kan tanggal 25 Desember, malam 25 Desember kan, ya aranjen memang simkuring wajibkan tuh. Kumpulkan artos. Ya, dikit-dikit kumpulkan batu, kumpulkan apa aja. Ya, kalau bisa bakar pabrik. Ya, bekas kayunya aranjen kumpulkan ya. Bekas bakaran-bakaran kayu kumpulkan tuh, bikin areng. Jual Bang Opin. Ya, kasok-kasok yang setengah meter kumpulkan. Tuh, jual ame Bapak Otong Dasiman. Rezeki terlalu luas buat aranjen. Jadilah aranjen pemuda-pemuda atau pemudi Islam kuli-kuli untuk menata masa depan melalui agama. Berarti haram agama mengajarkan kemiskinan dan kemalasan. Nggak ada orang yang pegang agama, orang-orang malas. Tidak ada. Kenapa aranjen harus jadi gembel di mata manusia? Tidak ada kata gembel. Tuh, sebab hati aranjen, hati ilahi. Artinya kami dibentuk dalam agama kami sehingga mengharamkan kemiskinan dan mengharamkan kemalasan. Tuh, gitu. Ngartosnya lebih kurangnya hapunten. Kirang langkungna hapunten. Kesimpulanna kapan waktu aranjen ibadah ka Gusti Allah Taala doakan simkuring. Ya Allah, Habib sedang pergi haji bersama 2 orang jamaahnya. Beri dia keselamatan pulang pergi. Lalu beri dia ganjaran pahala sejauh yang dia pohonkan dan sebanyak doa yang dia minta, kasih hajatnya. Sebab kami tahu ya Allah apa yang disampaikan dalam hajat-hajat dalam munajatnya kepada Engkau di sana pasti kami yakin utuh. Itu pun buat kami semua. Doa aranjen melebihi dari segala. Kan gitu, apalagi plus hadiah. Tajam tuh doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.